Oh ternyata jawabannya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bi bayanin dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustazi wa tulul zaman. Masya Allah. Bergizi, makanan yang halal, gitu. Karena sesuatu apa yang dimakan oleh istri, oleh anak dari sesuatu yang al-manziliyah, kemudian al-bi'ah, al-madrasatiyah dan al-bi'ah al-ijtimaiyah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Bersama narasumber kita hari ini ada Ustadz Imtiaz. Oke. Muhammad Imtiaz ya? Muhammad Imtiaz. Masya Allah. Tapi kalau saya lebih demen Muhammadi Imtiaz. Masya Allah. Masih saudara sama Monkey D. Luffy. Siapa itu Muhyiddin Lutfi? Ya, Muhammad Imtiaz, Ustadz Muhammad Imtiaz. Izin saya menyapa sahabat Mida dulu ya Ustadz ya. Siap. Masya Allah. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di kanal YouTube kami Mida Channel dalam segmen podcast Sahabat Mida. Saya terus mengajak sahabat Mida jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami agar bisa terus menghadirkan manfaat yang lebih luas lagi dengan cara like, komen, subscribe dan share apabila video ini menghadirkan manfaat. Tapi insya Allah di setiap video yang kami tayangkan akan menghadirkan manfaat untuk sahabat Mida semua. Di depan saya sudah hadir narasumber yang Masya Allah sahabat saya dulu selama di Gontor. Dan Masya Allah hari ini di tengah-tengah kepadatan jadwalnya beliau menyempatkan untuk bertemu dan mampir di kanal YouTube Mida Channel untuk berbagi ilmu sedikit dari banyak ilmu yang beliau miliki. Masya Allah Ustaz. Namanya Ustadz Muhammad Imtiaz MPD. Masya Allah. Dan untuk tidak memperpanjang waktu sebelum saya prolog apa yang akan kita bahas pada kesempatan. Jadi gelarnya aja kan MPD, Master Pendidikan. Masya Allah. Pakai I nggak sih? Enggak ya? Enggak pakai I. Sekarang kan udah nggak pakai I ya? Hanya sampai D aja. MPD, Master Pendidikan. Dan pastinya kita akan bahas sesuai dengan concern di gelar akademik beliau. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Masya Allah. Tak kenal maka tak sayang. Nah, ta'aruf. Jangan ditaruhin lagi, udah ta'aruf. Silakan Ustadz Imtiaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sahabat Mida sekalian, nama saya Muhammad Imtiaz. Bisa disapa dengan Imtiaz atau lebih dekatnya lagi Iyaz. Iyaz, Masya Allah. Saya kelahiran 12 September 1994. Berarti kan 2 bulan lagi saya ulang tahun. Masya Allah. Jadi bisa ngasih kado ke Ustadz Rizky, nanti disampaikan ke saya. Ya Ustadz ya? Bisa banget. Ada yang nggak bisa ya? Iya. Masya Allah. Alhamdulillah saya di sini tinggal di Jakarta. Ya, asal Jakarta ya. Asal Jakarta, Betawi, Pondok Bambu. Oh, asli Betawi Pondok Bambu. Asli Betawi Pondok Bambu. Kalau antum ke Bekasi, ke Jalan Ki Haji Nur Ali, pasti ngelewatin rumah saya di situ. Di Pondok Bambu, di belakang Masjid Al-Wusta. Oh, sebentar Ustaz. Saya tuh pernah ke Duren Sawit. Itu sejalur ya? Iya, itu Duren Sawit dulu atau Pondok Bambu dulu? Kalau antum melewatnya BKT lurus arah Pondok Kopi itu Duren Sawit dulu tuh. Duren Sawit dulu. Kalau mau ke rumah saya. Iya. Tapi kalau mau sebelum ke Duren Sawit kan ada perempatan flyover kiri ke Klender, kanan Pondok Bambu. Kalau mau langsung ke Pondok Bambu bisa. Jadi saya bisa 2 arah, bisa lewat Duren Sawit, bisa lewat Pondok Bambu. Masya Allah, siap. Asli ya orang situ ya berarti ya. Asli orang situ. Kalau antum main ke rumah saya paling manggil aja Muhammad Imtiaz. Masya Allah. Insya Allah orang nggak tahu. Ngapain ya saya nanya kalau gitu kalau orang nggak tahu ya. Baik. Sudah berkeluarga Ustaz ya? Alhamdulillah Ustaz, keluarga anak 1, istri 1. Alhamdulillah. Walaupun ada yang mengatakan fankihu ila ma tabalakum masna wa sulasa wa ruba. Masya Allah. Tapi kita lihat di akhirnya wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jangan banyak dulu. Belum materi nih. Belum materi. Aduh, serem kadang-kadang ini. Baik. Masya Allah.
Ya, ini memang agak sedikit humoris ya, karena kita nih sahabat karib ya. Tapi insya Allah ini tidak menutupi keilmuan beliau. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Artinya Ustaz asli orang situ ya. Oke, terus kalau untuk aktivitas sekarang apa Ustaz? Aktivitas sekarang saya sibuk mengajar di Dabtul Quran Learning, Ustaz. Betul ya, Dabtul Quran Learning. Itu lembaga tahsin qiraah dan tahfiz yang berlokasi di Rawalumbu, Bekasi. Dekat Al-Azhar Kemang Pratama. Oh, Kemang Pratama dekat ini berarti apa namanya itu? Kalimalang ya, dekat Kalimalang itu ya. Kalimalang antum lurus, nanti ada galaksi perempatan belok kanan. Iya, tahu. Nanti keluar di Kemang Pratama. Tahu Kemang Pratama. Itu kan ada masjid yang besar juga tuh, Masjid Baitur Rahman apa Baitur Rahim tuh? Iya, itu Masjid Al-Azhar. Itu kan Al-Azhar di situ ya, warna biru kan? Jagakarsa, mana? Jaga Permai. Iya, betul. Di situ. Nah, sebelum menjadi situ saya juga di Azhari Islamic School Rasuna. Jadi ini ya sekolahan yang mengeluarkan 2 ijazah. Ijazah dari Indonesia dan ijazah dari Mesir. Masya Allah. Jadi kalau pengen ke Mesir, jalurnya ke sekolahan Azhari Rasuna itu lempeng. Jadi dapat ijazahnya dari Kairo, antum mau kuliah di Mesir tanpa adanya tes. Bisa? Oh, Masya Allah. Jadi kan di Indonesia ini yang ngeluarin ijazah Mesir itu ada 2. Swasta, sekolahan saya gitu. Azhari Islamic School Rasuna. Yang kedua di Kemenak. Dari Al-Azhar Syarif Srengseng. Oh, Masya Allah. Dari segi apa namanya Kemenaknya. Iya. Artinya ya memang aktivitas Ustadz banyak di dunia pendidikan lah ya. Dunia pendidikan. Masya Allah. Karena linear lah sama gelarnya itu kan. MPD. Masya Allah. Jangan banyak-banyak lah, nanti dibongkar semua. Khair Ustadz, terima kasih banyak tadi atas perkenalannya. Dan Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih sekali lagi sudah bisa mampir di kanal YouTube kami. Terima kasih kembali. Masya Allah. Dan kita langsung masuk ke bahasan kita. Namun sebelum itu izinkan saya menyampaikan prolog. Sahabat Mida sekalian, pada intinya dalam proses belajar itu butuh beberapa unsur. Pertama muridnya, kedua gurunya, yang ketiga materi, ya, dan juga bahkan ada juga cara, ya, metode yang dipakai untuk menyampaikan hal itu. Nah, dalam hal itu semuanya harus saling bersinggungan dan juga harus saling support satu sama lain. Muridnya, gurunya, metodenya, kurikulumnya itu semua harus saling mengikat satu sama lain agar terciptanya output, ya kan Ustaz ya? Inputnya mungkin kurang atau masih perlu digodok lagi dengan proses yang tadi yang maksimal gitu ya. Sehingga keluarlah output yang ingin kita harapkan. Nah, di situ perlu peran banyak hal. Pastinya guru merupakan salah satu faktor peran terpenting dalam proses menuju pada output yang diinginkan. Gitu ya, Ustaz ya. Makanya hari ini kita akan menyimak pada Ustadz Muhammad Imtiaz atau Ustadz Imtiaz untuk memaparkan kepada kita pentingnya faktor guru dalam proses output peserta didik yang bagus. Kalau kata Imam Syafi'i itu kan salah satu poinnya adalah misalkan akhilan tanala ilma illa bisittatin, ya kan? Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun, dan yang kelima adalah wa suhbatul ustad. Baru yang terakhir adalah wa tuluz zaman. Suhbatul ustad, adab kepada guru, ya itu kan dicampaikan juga kata Imam Syafi'i, kamu tidak akan dapat ilmu kalau tidak menjalankan 6 hal ini. Salah satunya tadi adab kepada guru. Artinya guru punya peran baik dari cara penyampaian si kafaah si guru itu dan juga feedback dari murid terhadap guru itu. Nah, untuk tidak memperpanjang bahasan, kita langsung dengarkan pemaparan dari Ustadz Muhammad Imtiaz. Fadhol masykur Ustadz. Alhamdulillah, syukran jazilan Ustadz. Terima kasih telah memberikan waktunya terhadap saya. Insyaallah. Tadi antum bilang akhilan tanalal ilmah. Itu saya ingat dulu ketika di kelas 6 Gontor ada ujian mahfuzat. Mahfuzat soal paling pertama itu tentang 6 bagaimana cara mendapatkan ilmu. Itu masih ingat nggak Ustaz? Iya. Nah, ketika itu banyak orang yang bingung karena bahasa di soalnya itu bahasanya tinggi, bukan bahasa basit ya. Nah, artinya bahasa Arabnya kategori yang high ya. Terus habar ya. Itu banyak orang yang nggak bisa ngisi.
Tapi di detik-detik terakhir saya baru keingatan. Oh ternyata jawabannya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsilha bi bayanin dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustazi wa tulul zaman. Masya Allah, dilengkapi sama beliau ya. Masya Allah. Jadi benar apa yang tadi Ustaz Rizky bilang, di akhir itu ada suhbatul ustaz. Fenomena anak zaman sekarang, kenapa nggak ada ihtiramnya kepada guru atau ustadz atau juga kepada orang yang lebih tua daripada dia, itu karena di awalnya itu salah dalam pendidikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita ingin menciptakan bibit kader umat bangsa yang baik harus melalui proses yang baik juga, Ustaz. Jadi bukan langsung kita kasih dia pendidikan SD, hafal Quran dan lain sebagainya, tapi ada fase-fasenya. Kan seperti yang kita ketahui kan, guru itu kan kalau kata semboyannya Jawa, kayak kita bilang digugu dan ditiru. Masya Allah. Digugu berarti kita harus benar-benar taat sama nasihatnya, sama ceramahnya. Itu diguguh ya? Digugu. Tapi kalau yang ditiru itu cara berpakaiannya, cara dialognya, bersikapnya, duduknya gimana, apa begini diangkat gitu ya. Itu ditiru sama murid ya. Itu. Karena guru itu sebagian besar contoh yang paling dilihat dan disorot oleh anak. Memang ketika di awal al-madrasatul ula, kan ibu itu adalah guru yang pertama. Tapi setelah itu kita pelajari di buku tarbiyah kelas 3 ada namanya tarbiyah al-manziliyah, tarbiyah al-ijtimaiyah, ada tarbiyah al-madrasatiyah gitu kan. Nah, itu kayaknya harus dijelasin arti-artinya itu. Karena sahabat Mida mungkin sebagian ada yang belum ngeh nih bahasa Arab Ustaz intinya sih ketinggian ya gitu. Jadi deh. Gak bisa dijelaskan sedikitnya aja, Pak. Jadi kalau kita ingin mendidik seorang anak itu dari fase awal Ustaz ya. Fase awal tuh kita harus benar-benar mencari pasangan yang cocok dengan kita. Sebelum kita nikah nih. Jadi bukan berarti kita mendidik anak ketika anak itu lahir kita didik. Enggak. Jadi sebelum kita menikah kita cari dulu nih pasangan itu yang baik buat kita. Dari segi agamanya, segi apalagi Ustaz wajahnya, segi amalnya ya kan. Terus apa lagi Ustaz yang terakhir itu? Dalam segi kan maliha, wajah maliha, wanasabiha, keturunannya. Betul. Yang terakhir kan wadiniha. Betul. Kan gitu ya. Kun kahul mar'atu li arba'in, limaliha, kemudian li hasabiha, nasab, wali jamaliha, kemudian walidiniha, fazfar bidzatid din taribat yadak. Gitu. Jadi kita lihat dulu nih. Oh, ini calon kita semuanya lengkap. Itu saat dari agamanya bagus. Jadi kita memilih istri yang bagus, yang solehah, itu akan menciptakan bibit yang solehah dan soleh juga. Masya Allah. Anda misalkan proses bibit si istri mungkin belum masuk kategori 4 itu, tapi dia mau berubah itu bisa juga ya, masuk ya berarti ya. Maksudnya jangan sampai diasumsikan kalau mau cari perempuan yang harus sempurna itu dulu. Tapi minimal dia ada upaya untuk situ Ustaz ya. Kan kita seorang laki-laki sebagai imam Ustaz. Jadi yang mengubah istri kita, imam yaitu kita. Tanggung jawab di kita sebagai laki-laki. Bukan suami orang. Jadi beda. Jangan. Nanti dibilang kita. Yang pasti kita. Tapi intinya si asal perempuan itu atau si calon istri itu punya keinginan untuk berubah, tinggal nanti gimana si laki-laki mengondisikannya sebagai seorang imam ya. Gitu. Tapi menarik tadi. Berarti persiapan pendidikan itu bukan hanya dari ketika anak itu lahir, tapi dari proses pencarian jodohnya. Masya Allah. Bagi buat sahabat-sahabat Mida yang sedang mencari jodoh nih, maka harus sama visi dan misinya nih. Betul. Masya Allah. Lanjut aja Ustaz. Jadi kita harus cari dulu nih pasangan yang benar-benar menurut kita baik dari semuanya. Segi agamanya, pendidikannya, keturunannya dan semuanya. Baru kita proses dah bagaimana kita mengkhitbahnya gitu. Dan mulai terjadi namanya lamaran, kemudian juga semua proses-proses itulah ya. Nah, setelah pernikahan selesai Ustaz, di situ ada namanya masa kehamilan setelah pernikahan.
Nah, disinilah ketika Allah sudah meniupkan ruh ke dalam jasad ini, dia itu sudah bisa mendengar, sudah bisa merasakan gitu. Jadi dari situlah proses seorang laki-laki ini, misalkan kita sebagai ayah gitu, ingin menciptakan anak kita yang hafizul Quran, hafizul minal Quran. Marilah kita dengarkan anak kita, walaupun di dalam janin, Ustaz. Iya. Walaupun di dalam janin. Tapi di situ nggak ada janin, nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Maksudnya di dalam perut itu bisa kita ajak ngobrol dengan bacaan Quran gitu ya, atau didengarkan. Iya. Karena ketika Allah sudah meniupkan ruh, itu sudah terdengar tuh anak kita udah mulai nendang, anak kita sudah mulai jungkir balik dalam perut. Iya. Itu kita dengarkan. Sudah ada respon lah intinya ya. Okay. Lebih baik kita sendiri yang melantunkan ayat Al-Quran dibandingkan kita naruh soundbox di atas perut. Jadi gitu. Nah, kalau dia udah dikenalkan dari Al-Quran dari awalnya di dalam janin, terus juga bertahap tiap malam. Kalau kata orang dulu tuh, kalau udah ketahuan anaknya itu cewek, bacalah surat Maryam. Kalau anaknya udah ketahuan itu cowok, bacalah surat Yusuf dan Muhammad. Gitu. Jadi kayak mencerminkan sifatnya nanti ketika sudah lahir. Iya. Tapi kan tapi intinya mah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena si bayi atau si janin itu sudah bisa merespon. Dan kita harapkan responnya itu hadir dari bacaan-bacaan yang positif Al-Quran. Betul. Iya. Jadi setelah proses kehamilan, nah bukan hanya itu aja, Ustaz. Ketika ingin menciptakan anak kita dengan memiliki akhlak yang baik, yang bagus, yang mulia, itu bukan hanya kita dengarkan dari sisi Al-Quran saja. Kasihlah istri kita, calon ibu itu makanan yang bergizi, makanan yang halal, gitu. Karena sesuatu apa yang dimakan oleh istri, oleh anak dari sesuatu yang halal itu akan menjadi daging, akan menjadi darah, dan akan menjadi pola pikir anak itu ketika lahir nanti. Jadi kalau misalkan, nauzubillah ya Allah, kalau istri kita kasih makanan yang haram, kita kasih makanan yang nggak halal istilahnya. Nah, itu akan menciptakan pikiran, pola pikir, pola akhlak istri kita yang buruk, dan juga janin yang akan keluar dari dalam perut itu memiliki akhlak yang buruk kelak nantinya. Karena ketika awalnya itu udah dikasih makanan yang haram, gitu kan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kan gitu maksudnya. Ya kan? Jadi ketika anak baru lahir itu dalam keadaan fitrah. Tetapi kan yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi, ya kan? Majusi itu orang tuanya. Betul. Nah, kenapa kalau anak ketika lahir itu kan di luar non-Islam, Ustaz ya. Di luar non-Islam itu dia lahir langsung dibaptis tuh. Kan lahir tunggu berapa bulan gitu dibaptis ya. Iya. Tapi kenapa Islam itu nggak ada kayak begitu? Lahir udah lahir aja. Kenapa nggak ada pembaptisan gitu? Kenapa tuh, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Karena dikuatkan dengan ayat tadi, dengan hadis tadi gitu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Oh, benar. Jadi anak sudah lahir dalam keadaan fitrah dan Islam. Jadi untuk apa dibaptis? Untuk apa tidak perlu ada ritual itu ya. Ritual begitu. Ya. Jadi semua orang lahir itu dalam keadaan Islam. Berarti dalam konteks ini guru itu sudah harus berperan dari mulai dia masih dalam prosesnya tadi Ustaz ya, dalam proses perut tadi ya. Berarti tadi makanya al-ummu madrasatul ula itu berarti ya orang tua itu sudah mulai jadi guru ya, sebelum guru-guru yang ada di sekolahan berarti udah ada guru, semuanya kita sudah punya guru nih. Minimal yang terdekat adalah orang tua kita. Gitu ya. Oke. Sebelum anak itu lahir tuh kita udah jadi guru bagi mereka. Betul. Atau bisa dibilang proses guru atau praguru. Gitu. Karena ingin menciptakan anak yang pencinta Al-Quran memang dari ketika dalam janin. Siap. Pola pendengarannya dikasihkan yang baik-baik Al-Quran, pola gizinya yang bagus dan juga yang halal gitu. Kemudian kalau perlu dizikirin, didoain. Gitu. Makanya kan bukan berarti tiba-tiba anak lahir udah pinter, Ustaz. Enggak. Ya kan? Ini aja perawi hadis kita Al-Bukhari, tahu sendiri kan, beliau itu pas masa kecil bagaimana dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan lain sebagainya. Bagaimana beliau itu belajar?
Tapi suatu ketika dengan kemampuannya beliau, kemudian Allah bukakan jalan, akhirnya beliau jadi pembelajar yang rajin gitu, melintasi negara. Terus sekarang beliau menjadi muhadis yang terkenal. Masya Allah. Sahih Bukhari. Syekh Imam Bukhari ya. Betul. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, setelah masa-masa fase kehamilan selesai, keluarlah anak itu, ya selesai. Ini fase yang terakhir Ustaz, itu fase yang ketiga. Setelah fase kelahiran itu anak lahir. Tadi fase yang pertama namanya apa? Itu pranikah. Pranikah. Jadi kita cari calon yang baik dan bagus. Yang manzili itu ya, apa tadi? Yang mana Ustaz? Tadi kan at-tarbiyah al-manziliyah ini. At-tarbiyah al-manziliyah, tarbiyah al-madrasatiyah, kemudian at-tarbiyah al-bi'ah al-ijtimaiyah. Berarti sebelum anak lahir namanya at-tarbiyah al-manziliyah itu. Sebelum anak lahir. Ya. Namanya at-tarbiyah al-manziliyah. Betul. Jadi kita didik dari rumah dulu dah. Sebelum anak itu mulai proses membangun rumah tangga, ya kan? Anaknya masih di dalam perut. Nah, sekarang kalau udah keluar itu masuk fase kedua. Fase kedua ini ke madrasah Ustaz. Madrasahnya ini kan guru peran selanjutnya. Betul. Jadi kan dari pagi sampai sore anak kita itu dididiknya paling banyak oleh guru gitu. 8 jaman lah sekarang lebih. Makanya kita pintar-pintar sebagai orang tua dalam memilih sekolahan buat anak kita. Karena masa SD, TK, SD ini yang paling penting gitu. Pondasi ya. Pondasinya ketika untuk membentuk karakternya di anak ketika di masa SMP dan SMA. Karakter dibentuk ketika SMA itu udah susah. Karena karakter itu dari awal kecil sudah mulai terbentuk. Bahkan sebelum anak itu masuk TK tuh udah mulai kelihatan karakternya karena kita sendiri yang didik. Anak ini suka warna merah. Karena apa? Ketika kecil kita kasih warna merah terus. Anak kecil, anak-anak ini akan suka misalkan warnanya kuning karena kita kasih warna kuning terus. Gitu. Betul. Timbul kalau apabila dari kecil sebelum masuk sekolah kita kasih Al-Qur'an terus dia akan senang. Tanpa kita tanya apa cita-citanya, dia pasti udah terfikirkan saya pengen menjadi hafizul Qur'an. Masya Allah. Tapi nggak mungkin ya pas didengerin Al-Quran terus keluar langsung bisa bahasa Arab gitu? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Nah setelah itu adalah masa-masa al-ijtimaiyah. Al-ijtimaiyah ini bagaimana cara pergaulannya ini anak dengan masyarakat sekitar, gitu. Karena anak ini akan bisa berubah pola pikirnya, gitu. Apabila ini anak banyak kehidupannya di luar, dibandingkan di sekolah, dibandingkan di rumah. Gitu. Makanya ketika anak-anak jalanan kenapa dia punya moral yang tanda kutip kurang baik gitu kan Ustaz? Karena dia terlalu keseringan di luar, nggak ada perhatian dari orang tua, tidak ada yang mengarahkan. Nggak ada yang mengarahkan. Akhirnya kenapa kita lihat nih orang jalanan kok halaknya begini dan sebagainya? Karena dari kecil nggak ada yang mengayominya atau mungkin orang tuanya nggak bertanggung jawab Ustaz. Seperti itu. Makanya terciptalah karakter anak di jalanan seperti itu. Dan itu udah menjadi darah daging karena apa yang dia makan, apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan itu sebagai aktivitas rutinan dan dia udah terbiasa. Jadi kalau antum pengen ngubah dia menjadi yang lurus sangat susah. Makanya kenapa saya bilang ketika anak itu sebelum masuk sekolah kita didik dulu anaknya di awal di rumah, tarbiyah al-manziliyah. Nah setelah itu anaknya masuk sekolah kita pilih nih sekolahan yang bagus gitu. Jangan sekolahan yang tidak bagus. Nah setelah itu baru kita pilihkan dia sampai ke jenjang jamiah yang bagus juga. Apabila anak kita perempuan itu tanggung jawab kita sebagai seorang ayah. Sampai menikahkan dia kita carikan dia itu suami yang bagus. Kan syaratnya mau jadi suami kan gak bermuluk-muluk ya kalau perempuan ya. Yang penting dia tahu agama ya kan. Ya, sama akhlaknya bagus. Kalau perempuan mah memang banyak ya kan, kita milihnya ya kan, cakep juga. Jadi gitu prosesnya untuk sampai kita itu memilih untuk pasangan anak kita sendiri itu juga kewajiban kita. Untuk kita harus bertanggung jawab ya. Betul. Sampai memilihkan imam yang terbaik nih. Kebetulan anak putri saya juga dua-duanya nih. Berarti tanggung jawab saya juga untuk menjadikan pasangan, tapi masih lama sih. Iya betul. Karena itulah kewajiban seorang laki-laki dan juga seorang ayah, pemimpin, seorang ayah gitu. Makanya terkadang miliki anak cewek banyak itu sebagian beban berat bagi seorang ayah gitu.
Karena kita yang harus benar-benar mencarikan gitu. Karena setelah dia udah sama suaminya, itu tanggung jawabnya dia itu udah sama ke suaminya gitu. Betul. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan terus sampai orang tua itu meninggal. Itu tahu nggak cerita Uwais Al-Qarni? Gimana tuh, Ustaz? Uwais Al-Qarni ini kan dikisahkan dulu seorang yang berbakti sama ibunya. Gitu. Jadi sampai ibunya wafat pun juga Uwais Al-Qarni itu selalu mendampinginya. Dan suatu ketika ini seorang ibu pengen pergi umroh gitu atau haji. Nah, kemudian dibawalah sama Uwais Al-Qarni gitu. Jalan Ustaz, menunggangi unta, jalan gitu. Dari kotanya dia, saya lupa beliau di kota mana, sampailah ke kota tersebut. Dan setelah itulah Nabi mengetahui cerita tersebut dan Nabi berkata ketika di depan para sahabatnya, ya kamu carilah yang bernama Uwais Al-Qarni, karena dialah seorang yang akan memberikan pertolongan dan doanya selalu diijabah oleh Allah. Maka ketika itu Umar bin Khattab kalau nggak salah dan Utsman kalau nggak salah, beliau mencari siapa yang namanya Uwais Al-Qarni. Akhirnya didapatlah Uwais Al-Qarni ini. Ya. Tapi sebelumnya itu Uwais Al-Qarni sudah wafat. Dikatakan ketika Uwais Al-Qarni wafat ini, ya banyaklah yang datang ke rumahnya. Jadi dari kalangan malaikat, kalangan para sahabat-sahabat, gitu. Ingin apa? Meminta rahmatnya, ingin meminta agar dia mendoakan gitu untuk dirinya gitu. Doain saya, minta tolong doain saya gitu. Karena Rasulullah bilang Uwais Al-Qarni kalau berdoa tidak akan ditolak. Oke. Antum tahu sendiri lah ceritanya bagaimana saat itulah salah satu pendidikan tarbiyatul walad ila ummiha. Jadi sebenarnya pendidikan itu dimulai bukan dari sekarang ini. Sedangkan dari zaman Nabi Adam sudah diajari bagaimana cara pendidikan. Jadi kita sebagai orang zaman sekarang ini kalau tinggal melanjutkan gitu. Kita nggak bisa menyampaikan umur kita sama kayak Nabi Adam yang ratusan tahun, jadi pendidikannya lama. Ya kan umur kita paling di antara 60-70 kan gitu kan, kata Rasul, a'maru ummati baina sittin wa sab'in gitu. Jadi kalau kita ingin mendidik anak kita dengan jangka waktu yang panjang sekali, nggak sampai karena umur kita nggak nyampe segitu. Nah, paling nggak nih kalau kita nikah di umur 25, nanti anak kita di umur berapa gitu. Jadi fokuslah sebagai orang tua bagaimana mendidik anak dari sebelum kita mencari istri, dia ketika anak di dalam rahim sampai dia keluar, karena masa pendidikan itu nggak lama. Jadi yang saya harapkan dalam perbincangan hari ini itu kita mendapat yang namanya al-bi'ah al-manziliyah, kemudian al-bi'ah al-madrasatiyah, dan al-bi'ah al-ijtimaiyah. Gitu. Tarbiyatul manzil, tarbiyah manziliyah, tarbiyah al-madrasatiyah, sama tarbiyah al-ijtimaiyah. Oh, tarbiyah al-bi'ah al-ijtimaiyah, Masya Allah. Nah, gitu. Jadi seperti yang kita pelajari di kelas 3 itu kan tarbiyah, yang namanya atfal itu allamus suraha wal ikhlas wal la'un gitu. Jadi anak kecil itu demennya main terus. Jangan ketika dia main yang mengakibatkan piring pecah, gelas pecah, emosi kita naik. Idza ghada wal insan Do'fal akal. Nah, di situ jangan yang lain. Ini tidak. Artinya apa tuh, Zat? Biar bisa diterima. Jadi ketika orang dalam keadaan marah, hilanglah akalnya. Ya, logikanya tuh nggak kurang berfungsi lah ya. Di satu arti lain tuh ada lagi yang mengatakan awalul ghadabu jununun wa akhiruhu nadamun. Awalnya kemarahan itu adalah awalul ghadab jununun. Iya. Jadi orang marah itu bagikan orang gila. Dan setelah dia meredam amarah dia akan merasa penyesalan. Kenapa saya begini? Kenapa saya marahin anak saya padahal cuma gelas pecah doang, piring pecah doang. Selama tidak membahayakan dia ya. Karena kan perempuan istri ketika sudah melahirkan itu takut kena yang namanya
jiwa baby blues gitu kan Ustaz, ya. Itu kan yang mengakibatkan do'al aql. Awalul ghadab jununun wa akhirun adamun, kayak itu. Kalau bahasa ilmiahnya baby blues gitu kan. Iya. Disitulah peran suami tuh menstabilkan itu ya. Betul. Jangan ajak makan bakso. Bener ya? Sebenarnya istri itu ya, kita ada di sampingnya, kita ajak jalan keluar rumah, walaupun ke warung itu udah seneng. Betul. Gitu. Jadi jangan sampailah kita jauh dari istri, dari anak, yang mengakibatkan mereka tuh merasa nggak didampingi. Itu sungguh-sungguh sangat resiko besar ke depannya untuk psikis anak kita. Berarti Ustadz bukan tipe yang LDR ya? Oh, saya nggak suka LDR. Itu akan menyusahkan diri saya. Masya Allah. Menyusahkan banyak hal Ustadz. Banyak pihak. Anak, betul. Istri. Betul. Kayak tadi kan Ustadz bilang, istri itu ada kita aja dia udah senang. Betul. Sambil didengerin. Kalau kita ada rezeki diajak makan bareng, ya Ustadz ya. Dan yang kita juga bakal kesulitan tuh kalau dalam proses itu. Ya, makanya memang perlu dipikirkan matang-matang dalam proses itu tadi ya. Masya Allah. Ini jadi membuka wawasan kita bahwasanya pendidikan itu tidak hanya di sekolah, Ustaz ya. Jadi pendidikan yang sebenarnya itu berjalan bahkan dari mulai sebelum hadirnya sesuatu di dalam perut si istri. Betul. Ya, bahkan dari mulai pemilihan istri, nanti anak itu sudah ditiupkan ruhnya, lalu nanti dia diproses dalam sekolahnya, lingkungannya. Apalagi kalau misalkan anaknya perempuan, dia juga punya tanggung jawab untuk sampai mencarikan jodohnya. Iya, bagi seorang ayah ya. Bagi seorang ayah dia harus memprotek, menjaga gitu ya, mengajarkan, didik, jangan sampai nanti si anak justru malah jatuh di tangan laki-laki yang kurang tepat gitu Ustaz ya. Masya Allah Ustadz Imtiaz, terima kasih banget nih atas pemaparannya dan membuka wawasan kita semua, saya yakin ya, sahabat Mida. Tapi Ustadz, saya mau tanya satu soal aja. Saya mau jawab Ustadz. Satu soal ini. Terkait tentang faktor guru dan juga murid yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Melihat fenomena di tengah-tengah dunia pendidikan kita nih. Bahwasanya seringkali setiap tahun tuh selalu aja ada yang viral. Misalnya kondisi-kondisi dalam proses pendidikan. Walaupun memang saya katakan ya proses pendidikan tuh sangat dinamis gitu ya. Tidak ada yang ideal. Pasti dinamikanya selalu berputar lah ya. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Tapi itu sering kali terjadi di mana kasus si guru dilaporkan murid. Entah karena faktor, banyak lah ya faktor, tapi faktor ini sering terjadi tuh, guru dilaporkan murid karena faktor-faktor tertentu, misalkan kalau misalnya kayak kekerasan atau apa, itu gimana kita menyikapi itu, Ustaz? Yang pertama kita cari tahu dulu nih Ustaz. Ini anak melaporkan gurunya ke pihak yang berwajib itu atas dasar apa? Kalau atas dasar dia nggak suka dengan metode pembelajarannya dan lain sebagainya, berarti anaknya yang salah dong. Karena kan gurunya udah benar. Ya. Tapi kalau kata antum tadi bilang, ketika anak ini melaporkan ke pihak yang berwajib karena gurunya ini melakukan suatu kekerasan, berarti kita lihat dulu nih, gurunya kenapa dia melakukan kekerasan, dalam perspektif apa dia melakukan seperti itu. Ya, atas dasar apa ya? Betul, atas dasar apa gitu kan. Nah kalau misalkan guru ini tanpa sebab dia melakukan kekerasan, dikit-dikit keras, dikit-dikit mukul, dikit-dikit hal yang sepele aja tiba-tiba main tangan, main kayu, ini tidak mencerminkan sebagai pendidik, guru atau pendidik yang digugu dan ditiru. Ini sangat bertentangan dengan yang namanya idealisme gitu, dengan seorang guru yang menjadi uswatun hasanah gitu kan. Kalau kita lihat dulu nih, kok guru cuma dikit-dikit seperti ini mukul, misalkan nggak paham anaknya tidur gitu kan, padahal kita harus tahu dulu nih, ini anak tidur kenapa dalam kelas gitu. Entah dia punya masalah sendiri di rumah atau dia punya kendala lain dalam perjalanan. Jangan ketika dia di dalam kelas anak tersebut, ini guru langsung marah gitu. Melampiaskan. Mungkin ini guru punya masalah juga di rumah. Akhirnya pelampiasannya ke sekolah. Mungkin dapurnya kurang ngebul gitu kan. Dapurnya guru kurang ngebul mungkin. Nah, dia ngebulnya di sekolahan dan akhirnya pelampiasan ke anak. Nah, itu bahaya sih. Jadi kalau faktornya seperti itu wajar ya. Wajar, bahkan memang ya tidak sangat layak guru
sebagai yang tadi dibilang oleh Ustadz Imtiaz, diguguh dan ditiru itu melakukan sikap-sikap yang justru malah akan ditiru sebagai sikap yang negatif pada muridnya. Jadi kita kembali ke awalnya Ustadz, di guru itu kan diguguh dan ditiru. Iya, jadi betul. Kalau misalkan dia emosian sebagai guru, lebih baik keluar jadi guru, karena itu akan mengganggu anak didik yang akan cetaknya. Nanti dia mau mencetak generasi yang tukang pukul ntar. Itu nanti dia semuanya anak di Indonesia ini militeran semua ntar, kan gitu. Iya. Jadi kalaupun dia bisa memperbaiki diri dia dari yang sering dikit-dikit marah, emosional, dia bisa memperbaikinya, lanjut. Baik. Jadi kan dalam peran pendidikan ini yang paling penting ini seorang guru ini kita nih harus melihat psikisnya anak. Jadi jangan asal ceplos dalam mulut dia, ini anak begini. Ada namanya pendekatan. Kita psikolognya, oh ini anaknya nyambungnya materi pembelajaran apa, gitu kan. Ada yang namanya auditory, kinestetik, visual. Kita condong anak ini kemana? Ya kita lihat dulu psikisnya, dia agak berkelainan apa enggak, ABK atau enggak dan sebagainya. Jadi jangan mencerminkan, anak gimana anak begini. Kita marah akhirnya, kita mukul. Ini bukan sosok seorang guru yang diharapkan diguguh dan ditiru. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Imtiaz sudah memberikan pencerahan di awal tahun ajaran nih. Bener kan ya? Iya, betul. Kebanyakan sekolah-sekolah ini lagi pada mulai tahun ajaran baru nih. Betul. MPLS ya. Terus pengenal kalau kampus tuh ospek lah ya. Ospek. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz Imtiaz. Dan terakhir Ustadz mungkin boleh closing statement sebagai nasihat buat guru-guru dan murid-murid dan juga sahabat Mida semua. Closing statement dari Ustadz Imtiaz. Padahal Ustadz. Dari semua yang kita sampaikan tadi bersama Ustadz Rizky, memang kita harus lebih perhatikan lagi condong peran seorang guru dan seorang orang tua dalam mendidik anaknya. Yang pertama di tarbiyah al-manziliyah, kemudian di tarbiyah al-madrasatiyah, dan terakhir adalah tarbiyah al-bi'ah al-ijtimaiyah. Tapi dalam itu semua Rasul pernah menyampaikan kepada para sahabat ini. Cerdas menurut Rasul tidak hanya mengingat dunia, Ustaz, akan tetapi mengingat akhirat juga. Jadi kita cerdas memilih dunia, tapi kita kalah di akhirat. Itu kata Rasul. Jadi bukan hanya cerdas di dunia, tapi cerdas juga di akhirat. Nah di sini ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Nah, jadi kita harus selalu ingat, seakan-akan kita belajar di sini sungguh-sungguh, tapi kita harus ingat juga suatu saat besok kita akan meninggal. Jadi kita jangan sampai kalah, kita dunianya dapat tapi akhiratnya nggak dapat. Sedangkan yang paling penting ini adalah dunia akhirat. Dan juga pesan saya terakhir juga, jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Udah lama muslim tetapi mati kafir, nauzubillah. Itu ada di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Jadi disitulah terakhir saya kenapa mengatakan seperti ini, karena takutnya ketika udah di umur 50 tahun kita Islam, ketika kita di umur 51 tahun kita keluar atau murtad, kita mati dalam keadaan kafir, la yukhaffafu anhumul azabu wa lahum yunzarun, dan kita dilaknat oleh Allah, oleh malaikat dan seluruh umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman di akhir nanti. Dan tidak ada keringanan dosa, tidak ada keringanan siksaan di api neraka. Semuanya sama. Semua, dan itu yang di situ kan khalidina fiha, dalam kata khalid ini kan kekal Ustaz ya. Kekal. Jadi terus kalau kita main bola ini ada istirahatnya, minum, gelonjoran dulu Ustaz. Tapi kalau udah di dalam akhirat nggak ada istirahatnya, siksaan lanjut. Terus gitu. Masya Allah. Mungkin itu saja sahabat Minda yang bisa saya sampaikan di closing statement ini.
Mungkin saya kembalikan kepada moderator kita. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Imtiaz. Artinya dari semua ilmu yang kita dapat dan juga semua media pembelajaran yang ada, baik guru maupun murid maupun kurikulum, tujuannya adalah untuk menjadi husnul khotimah. Itu kali Ustadz ya. Betul. Jangan sampai justru malah ilmu ini hilang berkahnya, justru malah membawa kita pada su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih Ustadz Muhammad Imtiaz MPD yang sudah hadir di kanal YouTube kami dan sudah berbagi ilmunya kepada sahabat kita walaupun di beberapa puluh menit lah, kira setengah jaman lebih lah ya. Terima kasih sudah menyempatkan mampir di sini. Jazakallahu khairan. Siap Ustaz, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa jadi amal jariah buat Ustaz. Insyaallah dakwah digital ini tidak akan ada matinya, Ustaz. Betul. Kita bisa terus ulang-ulang, bisa terus mereview, bahkan nanti putrinya bulan tahunnya akan datang, ingat abinya, ingat bapaknya, Masya Allah ya. Terima kasih Ustaz sekali lagi, jazakumullah khairan. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak sahabat Mida yang sudah menonton video ini dari awal sampai episode ke-50 ini. Masya Allah. 50, ini episode ke-50 Ustaz. Alhamdulillah kita masih istiqomah, dimudahkan, diberkahi setiap urusan kita untuk bisa terus mensyiarkan dakwah dalam dakwah digital ini. Dan saya terus mengajak pastinya jangan berhenti untuk terus support kanal YouTube ini dengan cara gimana Ustaz? Subscribe, share, and like. Komen juga mungkin kalau ada narasumber yang mau diundang pada kesempatan kali ini atau materinya, insya Allah kita akan upayakan. Siap. Sekian dari saya, terima kasih banyak sekali lagi pada Ustadz Imtiaz dan juga seluruh sahabat Mida. Kurang lebihnya mohon maaf, yang salah datangnya dari diri kami pribadi dan yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.